Hai semua, salam kenal dari saya di video pembelajaran pertama kita di semester ganjil ini. Video pembelajaran kita kali ini adalah tentang akuntansi kas. Yuk kita ikuti slide-slide berikutnya. Next. Yang akan kita pelajari di akuntansi kas adalah yang pertama, pengertian dan ciri-ciri kas. Yang kedua, bentuk dari kas. Yang ketiga, pengawasan penggunaan kas. Dan yang keempat adalah perhitungan kas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan kas? Yuk kita lihat. Kas adalah alat pembayaran yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dan harus disediakan perusahaan dalam jumlah yang mencukupi. Bila persediaan kas di perusahaan berlebih atau istilahnya idle money akan menjadi tidak produktif, makanya harus disesuaikan. Sekarang kita lihat ciri-ciri kas. 1. Dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat penukar dalam berbagai transaksi. Yang kedua, dapat diterima oleh bank sebagai setoran untuk dimasukkan ke rekening perusahaan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu bentuk kas. Yang termasuk kas di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain. Yang kedua, demand deposit, yaitu uang kas yang disimpan di bank dalam bentuk rekening giro. Yang ketiga, cek kasir adalah surat perintah kepada bagian keuangan untuk mengeluarkan uang bagi pihak lain dalam perusahaan sendiri. Yang keempat, outstanding check, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak lain tetapi belum diuangkan ke bank. Dan yang terakhir adalah wesel post, dapat diuangkan pada saat diperlukan dan juga simpanan uang di bank luar negeri. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya tentang beberapa bentuk yang tidak termasuk kas. Yang pertama di sini adalah cek mundur, tidak bisa dikategorikan sebagai kas. Yang kedua itu disebut dengan prepaid expense, yaitu pembayaran di muka. Itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai kas. Yang ketiga itu surat berharga jangka pendek. Yang keempat, perangko dan materai, walaupun dapat digunakan untuk pembayaran dalam jumlah kecil, tetapi oleh bank tidak diterima sebagai setoran. Perangko dan materai digolongkan sebagai perlengkapan. Yang berikutnya adalah deposito berjangka atau time deposit, yakni simpanan di bank yang pengambilannya hanya pada waktu-waktu tertentu. Karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai kas. Berikutnya adalah kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan sifatnya terikat seperti surat dana pensiun, pelunasan obligasi, dan pembayaran dividen. Dan yang terakhir adalah wesel tagih, yaitu perintah tertulis bersyarat kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penarik pada tanggal yang ditentukan. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu pengawasan penggunaan kas. Kenapa kas perlu diawasi? Agar kas tidak disalahgunakan atau tidak dijadikan objek kecurangan. Makanya perlu diawasi. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu pengawasan penerimaan kas. Uang yang diterima oleh perusahaan seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, prosedur pengawasannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, adakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan pencatatan dan penyimpanan kas. Yang kedua, setiap penerimaan kas dibuatkan bukti penerimaan kas dan segera dicatat, kemudian disetorkan ke bank. Yang ketiga, bedakan antara fungsi pengelolaan kas dengan fungsi pencatatan kas dan buatkan laporan kas setiap hari. Dan yang terakhir, secara internal tanpa pemberitahuan lebih dahulu adakan pemeriksaan kas. Next. Sekarang kita masuk kepada pengawasan pengeluaran kas. Pengeluaran uang harus dibuatkan prosedur pengawasannya dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama, semua pengeluaran uang yang relatif cukup besar dilakukan dengan cek dan gunakan sistem voucher untuk menjamin bahwa pengeluaran kas ditujukan untuk pengeluaran perusahaan. Yang kedua, pisahkan antara pihak yang menulis, pihak yang menandatangani, dan pihak yang mencatat pengeluaran cek dan buatkan laporan setiap hari. Dan yang ketiga, adakan kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sifatnya rutin. Adakan pemeriksaan mendadak dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir, khusus yang disetor ke bank atau yang diambil dari bank disusun rekonsiliasi bank secara periodik. Oke. Sekarang kita masuk pada pemeriksaan kas. Pemeriksaan kas dapat dilakukan secara mendadak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas perusahaan dicocokkan dengan keadaan fisik, uang, dan benda-benda lain yang ada pada perusahaan. Yang kedua, adakan pengujian terhadap catatan-catatan dan kegiatan perusahaan seperti penyimpanan uang ke bank atau pengeluaran dengan menggunakan cek. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk kepada pengawasan pengeluaran kas. Pengeluaran uang harus dibuatkan prosedur pengawasannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, semua pengeluaran uang yang relatif cukup besar dilakukan dengan cek dan gunakan sistem voucher untuk menjamin bahwa pengeluaran kas ditujukan untuk pengeluaran perusahaan. Yang kedua, pisahkan antara pihak yang menulis, pihak yang menandatangani, dan pihak yang mencatat pengeluaran cek dan buatkan laporan setiap hari. Dan yang ketiga, adakan kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sifatnya rutin. Adakan pemeriksaan mendadak dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir, khusus yang disetor ke bank atau yang diambil dari bank disusun rekonsiliasi bank secara periodik. Oke. Sekarang kita masuk kepada penyalahgunaan kas yang sering terjadi di perusahaan. Yang pertama, hasil penagihan kas tidak dicatat tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, akun piutang usaha dikredit sebesar penerimanya tetapi tidak diimbangi dengan pendebitan akun kas, melainkan didebet ke akun potongan penjualan. Yang ketiga, penggunaan uang atau cek untuk kepentingan pribadi tetapi dicatat untuk beban perusahaan. Yang berikutnya, saldo kas yang tidak dilaporkan dalam keadaan yang sesungguhnya atau kas masuk dan keluar dimanipulasi. Yang berikutnya istilahnya check kiting, yaitu dilakukan dengan cara memanipulasi transfer dana antar bank dengan tujuan agar saldo kas kelihatan lebih besar daripada yang sebenarnya. Yang terakhir itu hopping, yaitu berupa penundaan pencatatan penerimaan kas sejak timbulnya piutang usaha sampai saat penerimaan kas dari piutang usaha berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk pada perhitungan kas. Perhitungan kas secara garis besar bisa kita lihat di slide berikutnya yang berupa gambar. Yuk, next. Untuk slide yang ini kita bisa lihat adalah gambar perhitungan kas. Di sini yang pertama adalah perhitungan kas saldo awal periode ditambah dengan jumlah penerimaan kas dikurangi di jumlah pengeluaran kas akan menghasilkan saldo kas pada akhir periode. Yang gambar kedua itu adalah berita acara perhitungan kas. Di sini ada dua pencatatan. Yang pertama pencatatan kas, yang kedua perhitungan secara fisik. Jumlahnya harus sama. Silakan kalian perhatikan untuk bisa lebih jelasnya. Terima kasih. Sekarang kita masuk kepada selisih kas. Selisih kas dapat terjadi karena hal sebagai berikut. Yang pertama, kekeliruan sewaktu menukarkan uang. Yang kedua, kekeliruan sewaktu memberikan pengembalian uang. Yang ketiga, mengembalikan uang lebih atau kurang karena tidak ada uang kecil atau recehan. Dan yang terakhir, jumlah yang diterima atau jumlah yang dikeluarkan lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya. Oke, next. Selisih kas dibagi dua. Yang pertama, selisih kas lebih atau istilahnya cash average, yaitu perhitungan fisik saldo kas lebih besar daripada saldo kas menurut catatan.
Contoh soalnya, data besarnya kas menurut perhitungan fisik sebesar 15.757.500. Sedangkan saldo kas menurut catatan buku 15.750.000. Jadi jurnalnya bisa dibuat sebagai berikut. Kas debit sebesar 7.500, selisih kas kredit sebesar 7.500. Yang kedua, selisih kas kurang atau cash shortage, yaitu perhitungan fisik saldo kas lebih kecil daripada saldo kas menurut catatan. Contohnya, saldo kas menurut buku 12.560.000, sedangkan menurut perhitungan secara fisik menunjukkan jumlah 12.545.000. Jurnal selisih kasnya adalah selisih kas sebelah debit 15.000, selisih kas sebelah kredit 15.000. Sekarang kita masuk kepada slide terakhir, yaitu catatan sedikit tentang selisih kas. Selisih kas kurang yang jumlahnya tidak material atau kecil dapat dianggap sebagai kerugian perusahaan dan dicatat sebagai beban lain-lain. Sebaliknya, kas lebih yang tidak material dapat dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Namun, jika selisih kas cukup besar, dapat diketahui keberadaannya dan kemungkinan dapat ditagih, maka dapat dianggap sebagai piutang. Apabila tidak dapat ditagih, selisih kas dilaporkan sebagai rugi luar biasa. Oke, demikianlah pelajaran kita tentang akuntansi kas. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan nantinya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.